Bisnis itu kayak masuk kamar mandi bro. Jadi masuk aja dulu. Nanti kalau anduk ketinggalan nanti kan tinggal teriak. Pokoknya mulai aja dulu. Nanti kalau salah-salah kan tinggal perbaiki di dalam. Gue punya guru Pak Purdi itu bilang kalau mau berhasil lo harus bangkrut 7 kali. You have to listen to the 5 people that closest to your goals kan. Betul. Kan ada yang bilang kalau kita adalah 5 orang terdekat kita. Tapi kalau 5 orang terdekat kita yang satu suka nyinyir. Kalau lu bergaul sama lingkungan lu copet, lu katanya bisa jadi copet yang ke-6 gitu. Tempat miskin kan mereka nggak kepikiran bro. 1M aja mungkin nggak kepikiran gitu. Yes. Tapi kita misalnya udah di 1M gitu ya, kita nggak kepikiran loh gimana bisa 100M. Tubuh kita tuh ada monster sebenarnya. Nah monster ini lu mau gerakin atau enggak gitu. Ya contoh aja ya, gue berasa kayak monster gue gerak gara-gara Pak AS itu ya. Bisa nggak 700 cabang? Bisa. Nenek-nenek juga bisa gitu. Halo, aku punya topi baru nih, kayak gitu bro. Dia bisa dapat 2M sebulan. Gue bilang gila, semua orang bisa, cuma kadang-kadang orang tuh menyepelekan ya. Jangan takut video lu jelek, karena udah pasti jelek gitu. Nah itu sebenarnya motivasi yang sangat bagus banget ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu yang udah lama di dunia bisnis, ada Bro Berto. Halo bro. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat ya? Yes. Kelihatan sih sehat ya. Harus bass gini ya suaranya? Iya, biar berwibawa. Iya, diulang lagi. Halo Bro Berto. Oke, halo. Oke, kita di sini rata-rata mayoritas penonton tuh anak 20-an bro. Oh, Ya. kan sama kita juga ya? Iya, 28 ya. 28, tambahnya banyak. Dikali 2 ya. Kali 2. Kita di sini biasanya pada bahas tentang mental health, tentang self improvement. Oke. Yang jarang mungkin teman-teman bahas itu tentang bisnis. Tentang bisnis, oke. Tapi ada 1-2 orang yang bahas bisnis, tapi aku mau masuk ke dunia Bro Berto karena kita pernah ketemu di event UUD ya, yang beberapa waktu yang lalu. Itu Bro cerita pernah bangkrut lebih dari 14 kali. Bukan 14 sih, 18 tepatnya. Ya lebih dari 14, 18 berarti ya. Iya. Total kerugian miliaran. Wah lebih kali. Enggak sampai puluhan sih. Miliaran ada sih. Miliaran, belasan miliar. Belasan miliar ya. Tapi coba ceritain ke kita gimana caranya bisa bangkrut 18 kali. Gimana caranya itu bisa bertahan sampai sekarang meski bangkrut 18 kali. Jadi gue nggak sengaja tuh setiap bangkrut gue hitungin bro. Kayak dapet Liga Champion aja gitu. Kayak sebuah milestone ya. Wah ini bangkrut lagi nih, udah ke-7 nih, udah ke-8. Jadi intinya awalnya tuh gue punya guru Pak Purdi tuh bilang kalau mau berhasil lu harus bangkrut 7 kali. Gue waktu itu bangkrut baru 3 kali apa 2 kali itu. Gimana Pak? Saya belum 7 kata dia. Ya udah kurang 5 kan. Ya udah buruan bisnis. Nanti kalau bangkrut, nah yang ke-8 katanya. Nah yang ke-8. Tapi bener itu terjadi di bisnis gue ke-8 itu gue mulai bisnis baju. Nah itu gue mulai naiknya di situ. Gitu bro. Dan gue percaya bahwa ada quote yang kalau kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah bisa dikalahkan. Seperti kata Lutfi One Piece ya. Ya One Piece ya. Lutfi kayak nama orang ya. Lutfi kan kalau berantem gitu kan, musuhnya bilang menyerahlah gitu ya. Terus Lutfi bilang kalau kamu mau saya menyerah, kamu akan menunggu saya sampai seumur hidup kamu. Sedap. Jadi itulah jadi kayak motivasi gue bahwa sebenarnya semua orang bisa berhasil, tidak ada kata gagal sih sebenarnya. Yeah. Yang ada berhenti sebelum berhasil aja sih. Gitu. Walaupun nanti berhasilnya tuh di bisnis yang lain sih. Yes. Makanya ketika bangkrut itu bukan berarti lu gagal sih. Mungkin di bisnis kedua, ketiga lu, nah uangnya di situ. Gitu bro. Tapi orang-orang yang udah coba 5 sampai mungkin 8 kali, tapi belum ketemu titiknya itu, even udah di usia mereka 50-an itu gimana? Bisa bro, kan Kolonel Sanders juga di umur 60 kan baru berhasilnya. Jadi kebanyakan orang tuh menyerah sih. Menurut gue sih, jangan-jangan ketika kita nyerah, jangan-jangan bisnis yang ini nih, yang terakhir ini yang jadi duitnya gitu. Kadang-kadang orang nggak mau terus sih, kayak gitu sih bro. Tapi kok bisa kurang sabar sih. Tapi hitungan 18 kali bangkrut ini, kan di momen ke-8 tadi berhasil ya usaha baju. Terus yang 9, 10, 11 coba lagi tapi... Oke, ini menarik nih. Yeah. Jadi ketika yang ke-8 masuk, itu ke-9 ke-10 tuh kayak air sungai bro, deras gitu. Wah gila, jadi orang bilang tuh katanya zaman dulu lu tangan emas, apa aja yang dipegang gue jadi gitu. Padahal orang gak tahu bahwa gue tuh bangkrut udah 7 kali gitu.
gue bikin restoran jadi, makanya dulu investor masuk banyak bro, orang bank pada dateng. Gue pernah ada pasangan suami istri ya, rebutan ngasih duit ke gue bro, itu 3 miliar tuh. Dan itu nggak pakai surat-suratan, dia hanya zaman dulu BBM ya, BBM, BlackBerry. Mas, aku sama suamiku masuk ya, aku dulu. Oh, aku bilang, Bu, aku baru mau bisnisnya 1 aja, ya udah sekalian aja 2. Langsung kirim 2M, terus ada lagi 1 lagi, kirim lagi 1M. Nah kayaknya, di situ tuh kayak berasa semua sih berjalan baik lah gitu. Gitu bro. Tapi kan aku juga pernah dengar cerita Roberto ya, yang bilang, aku lihat juga beberapa karyanya atau postingannya, udah kerjasama sama beberapa pengusaha, bahkan salah satu pengusaha yang terkaya di Indonesia. Iya. Ya, aku penasaran sih dunia mereka itu seperti apa sih? Kok kan ada yang 9 naga tuh, ada yang orang terkaya banget. Apa yang bikin mereka tuh beda sama pengusaha-pengusaha lain yang belum di tahap itu kali? Betul. Nah ini deh, miracle happen when you believe kan. Ada istilahnya, keajaiban datang tuh saat yang kita tidak duga-duga. Jadi ketika gue lagi bikin tahu goreng yang gue nggak sangka bahkan bikin cabang yang banyak, itu dilirik sama ya salah satu ya itulah pengusaha besar yang gue pikir kan usaha lu dilirik tuh. Oh ya udah, gue pikir kan gue bakal ketemu sama tangan kanannya atau orang lain lah gitu ya. Terus katanya Pak AS lah sebetulnya Pak AS. Pak AS ini pengen ketemu langsung gitu. Nah yang menarik ini kan, wah gila ya, ini sekali seumur hidup kali nih dalam hidup gue ketemu yang disebut itulah pengusaha-pengusaha besar itu. Wah gue penasaran bro, mereka itu kalau cara makannya gimana sih, cara ngomong gimana, gue cuma penasaran itu aja kan uangnya triliunan. Wah pokoknya lebih dari itulah. Nah ketika ketemu itu gue nunggu dari jam 5 sore, baru ketemu tuh jam 1 pagi bro. Nah jam 1 pagi dia datang, tenang banget orangnya. Yang gue pikir gini, usahanya kan banyak banget ya. Biasanya kalau orang usaha tuh kalau banyak pasti masalahnya banyak bro. Nah dia tuh tenangnya tuh yang wah gila nih orang tenang banget. Halo Pak gitu ya. Wow gila, padahal muka gue udah kusut, lama banget sih gitu. Tapi dia tuh tenang, nggak ada ngantuk-ngantuknya gitu ya. Dan yang menarik waktu pitching itu kan gini bro, gue udah nyiapin semua materi iklan, gue slide itu banyak lah, kayak di UUD gue slide kan gue selalu banyak ya, karena gue lupaan kan. Jadi cara marketing lewat IG, Facebook, terus gue akan bakal bikin konten apa, terus bagaimana cara buka cabangnya gitu kan, gue udah siapin semua. Terus kata yang itu sebenarnya dari abang gue juga ya, jadi abang gue minta gue untuk yang pitching gitu kan, Ber ini nggak butuh kayak gitu. Jadi orang ternyata kalau mau ngambil sebuah bisnis, orang besar ya, dia tuh nggak peduli dengan marketing kita, dia cuma mau lihat semangat lu aja gitu. Jadi begitu gue datang, sekarang udah berapa cabang, waktu itu kan baru 30 ya. Baru 30 kan. Baru 30 cabang ya. Gue bilang dalam 2 bulan gue bilang akan jadi 200 gitu. Oh, terus dia bilang bisa nggak jadi 700 cabang dalam tahun ini. Gue langsung bilang bisa, padahal gue nggak tahu caranya gimana. Ternyata hanya gue bilang bisa, tik di situ langsung. Ya udah saya masuk gitu. Chip in langsung di situ. Gokil. Gila, gue bilang gue ngapain bawa laptop ya. Abis itu gue pulang, gue pusing bro. Gimana caranya ya? Ternyata orang itu suka gini bro, maksudnya orang tuh pengen lihat karakter kita aja ketika kita mau menawarkan sebuah bisnis. Orang pengen lihat karakter lu gimana sih, lu semangat gak sih? Apa lu ngeluh atau enggak sih? 700, misalnya kalau bilang 700 bisa gak? Misalnya gue bilang, wah kayaknya susah deh Pak, kalau kayak gitu mungkin gak jadi chip in gitu. Tapi karena gue bilang, ternyata gaya-gaya orang India kayak gitu bro. Mereka itu ternyata bilang, bisa dulu, ntar itu apanya itu belakangan gitu. Nah jadi kayak gitu. Dan puji Tuhannya itu terjadi juga bro, 700 cabang terjadi juga gitu. Dalam tahun itu juga? Dalam tahun itu, dan gue juga nggak ngerti kok bisa ya. Padahal dulu wah kendalanya banyak banget lah. Kan ketika 200 cabang aja gue mikir gerobak itu bisa bikin seminggu tuh cuma bisa bikin 1 bro. Padahal gue udah orang transfer 200 orang. Wah itu pala gue mau copot bro. Wah tiap hari kayak gue sama bini gue, sama abang gue, sama keluarga gue, ini duit masuk sih, cuma
komplainan tuh setiap hari gitu. Yes. Nah itu tapi ya itu yang membuat kita jadi mental kita makin jadi sih. Jadi itulah. Jadi kita cari tahu nih gimana, ya udah akhirnya cari tukang-tukang lain akhirnya dan seterusnya gitu. Otomatis tuh kayak otak kita kerja sendiri aja bro. Ketika ada masalah datang tuh langsung cari tahu aja gitu. Gimana cara nyelesain masalah gitu bro. Tapi setelah si AS tadi ngelihat wah berhasil nih si Berto 700 cabang gitu. Ada eskalasi atau kerjasama baru nggak kira-kira? Gue tuh dulu berharap itu ya. Okay. Cuma gini ya, gue akhirnya karena gue umurnya di ujung umur gue nih ya. gue mikirnya gini sih bro, gue pengen menikmati sebuah bisnis yang emang pengen gue nikmati gitu. Karena gue ngeliat gue kalau tambah ini gue tambah pecah nih pala gue nih gitu ya. Walaupun itu uangnya banyak tapi nggak tahu ya, orang kan punya ini ya, punya pilihan hidup masing-masing ya. Akhirnya gue memilih untuk jalan lain sih. Karena setelah itu ya benar-benar gue lepas, ya udah timnya mereka yang jalanin gitu. Karena gue pernah berkelakar kayak gini, setiap gue itu bisa mengkonsep tapi gue nggak bisa memaintain. Nah gue tuh baca dari foundernya Google, si foundernya Google tuh mereka tuh jago mengkonsep tapi nggak jago menjalankan. Makanya kenapa yang jalanin itu CEO-nya itu kan. Yes. Akhirnya dia lepas ke orang lain. Nah ini satu-satunya bisnis gue yang nggak bangkrut karena gue lepas ke orang lain. Gitu. Oke. Berarti ada orang yang terlahir sebagai konseptor ya. Ada orang yang terlahir sebagai orang yang melanjutkan nih. Betul. Jadi kayaknya jarang sih orang konseptor sekaligus melanjutkan tuh kayaknya jarang. Pasti ada orang kuat di belakangnya sih yang untuk menjalankan bisnisnya ya. Ya, dan kalau kerjasama tuh pasti kuat banget ya. Ya, kuat sih. Jadinya kan apa sih istilahnya? Together we can achieve together apa gitu. Bahasa gue lupa. Kalau mau jalan jauh bareng-bareng ya. Benar-benar itu dia. Kalau mau cepat juga sendiri ya. Ya, betul itu. Tapi aku jadi muncul pertanyaan baru karena kan Mas Berto ada SB1M. Yep. Itu apa SB1M? Jadi SB1M tuh dulu kita bisnis konvensional ya zaman dulu. Terus gue pengen masuk ke digital bro, digital marketing. Nah teman-teman gue yang bisnis konvensional, gue seneng tuh study case. Makanya setiap bisnis gue kan jadi study case kan. Jadi gue bilang ke teman gue, kita nih berlima nih, kita coba yuk. Kita mampu nggak ya untuk menciptakan 1M dalam setahun gitu, omset dari digital. SB itu apa? SB itu semua bisa 1 miliar. Oke. Nah, gue pikir kan dulu bisa kali 1 miliar ya. Nah terus gue nyeltuk aja, wah semua bisa nih kayaknya 1 miliar gitu. Nah teman gue ada yang nyeltuk, wah kumpul yuk SB1M. Apaan tuh SB1M, gue tanya. Semua bisa 1 miliar, kan lu yang konsep katanya. Iya juga ya. Oh iya konseptor. Iya, cuma dia nyingkat bro, disingkat tuh jadi enak juga. SB1M, jadinya SB1M tuh. Ya udah, akhirnya di situ dan bener bro, di tahun itu kita semua dapat 1M, masing-masing dari kita ya. Dan setelah dapat 1M terus kita mikir kenapa nggak dulu SB 1 triliun ya? Oke, SB 1T. Jadi apa yang kita afirmasi itu bisa terjadi sih. Iya. Nah gitu. Jadi kan dari sisi SB 1M-nya, apakah semua orang bisa 1 miliar? Which is kan kita pernah dengar nih kalau orang terlahir miskin, di lingkungan yang miskin. Betul. Secara literasi, edukasi dan lain-lain juga mungkin masih kurang, masih minim. Kan kecil kemungkinan juga untuk bisa achieve semua bisa 1 miliar walaupun ada sisi manifestingnya, mimpinya dan lain-lain. Betul. Kita ngomongin realitas lah, gimana Berto? Jadi ini masalah, gue ngeliat sih masalah belief sih, percaya. Jadi orang itu kadang-kadang bisa tapi dia nggak percaya bahwa dia bisa gitu. Kalau misalnya jadi kalau gue balik lagi ke masalah circle sih, lingkungan ya. Kalau lu bergaul sama lingkungan lu copet, lu katanya bisa jadi copet yang ke-6 gitu. Kalau lu gaulnya sama orang-orang yang tukang ngeluh, tukang nyinyir, lu tadinya awalnya nggak pernah nyinyir, akhirnya lu bisa nyinyir juga gitu. Itu tetangga bawa cewek tuh gitu. Padahal lu nggak mau ngomong, cantik juga ya. Jadi kayak gitu. Jadi nyambungnya. Nah makanya kadang-kadang ini circle penting sih. Makanya gue ketemu beberapa temen yang dia cerita pindah circle bro. Jadi lingkungan dia tuh kayak lingkungan yang kerjanya ngomongin bosnya, kejelekan bosnya, terus ngomongin pokoknya hal-hal tetangganya kayak gitu. Dia keluar, dia ketemu gua yang dimana kan circle gua tuh pengusaha semua kan.
Nah dia tuh sekarang jadi lah, dia punya uang juga cukup banyak juga dari digital marketing kayak gitu. Jadi kayaknya sih masalah circle sama percaya diri sih. Jadi kalau misalnya lu berasa lu percaya nih bahwa bisa dapet miliaran gitu ya, tapi kayaknya lu salah circle nih, ya lu harus lompat bro. Emang harus kayak ikut nongkrong lu. Nah cara cari circle tuh sebenarnya gampang bro. Ikut seminar sih sebenarnya. Kayak kemarin UUD itu. Itu kan circle sebenarnya. Gue dulu cara nyari circle gue tuh adalah ikut itu ya, seminar-seminar wirausaha. Dari situ kan kita nongkrong duduk gitu, makan siang nongkrong bareng kayak gitu kan. Jadi obrolan tuh bisa beda loh sama obrolan di tempat lain loh. Yang mereka bilang gue lagi mau bangun ini nih 2M, gue lagi bangun ini 5M gitu. Gue dulu tuh ngomong M aja tuh nggak tahu bro, maksudnya nggak sampai gitu. Purdi Chandra yang bilang, mulai hari ini kita harus biasa ngomongin 1M itu gampang ya kayak gitu. Nah gue masuk ke Pak AS itu ngomongnya udah bukan ya ratusan miliar pokoknya. Pak lu harus membiasakan diri bahwa ratusan miliar tuh gampang katanya. Wah itu seru sih. Seru sih. Jadi kayak lu bisa kok gitu. Beliefnya. Jadi lu kalau bayangin lu kalau ketemu circle yang di tempat miskin kan mereka nggak kepikiran bro. 1M aja mungkin nggak kepikiran gitu. Yes. Tapi kita misalnya udah di 1M gitu ya, kita nggak kepikiran loh gimana bisa 100M. Nah kalau lu ketemu orang yang 100M, mereka bisa ngajak gitu. Bisa bro, kan gampang, tinggal lu bikin berapa, cabang ini berapa, tinggal aja kali aja bikin bisnis berapa, tambahin aja bisnisnya gitu. Gila sih. Mungkin ya. Mungkin. Karena aku setuju banget tadi bagian yang seminarnya. Karena aku pernah dengar kata-kata dari Hormozi yang bilang kayak you have to listen to the 5 people that closest to your goals kan. Betul. Kan ada yang bilang kalau kita adalah 5 orang terdekat kita. Tapi kalau 5 orang terdekat kita yang satu suka nyinyir. Yang satu tuh malah mancing kita untuk ngapain ke situ segala macam, penipu tuh segala macam. Itu pasti walaupun ada 3 orang yang positif, 2 orang negatif, kita bisa terjerumus ke negatif. Betul, kita yang ke bawah bro. Ke bawah. Dan ada tambahannya lagi, kalau lu udah yang paling kaya di situ, di 5 orang itu, lu harus lompat. Pindah ke, lu harus punya teman 5 yang lu paling miskin di situ. Walaupun lu sekarang udah kaya ya. Kayak misalnya, kayak sekarang ini kan, dulu gue berasa di TikTok itu uang gue paling banyak lah istilahnya kayak gitu ya. Terus ngumpul kan. Ternyata temen gue ada yang lebih kaya lagi gitu. Nah gue tuh lompat bro. Bukan berarti teman lama ditinggalin ya. Karena teman yang lama ini bagus soalnya. Vibe-nya bagus. Jadi kadang-kadang gue belajar di tempat lain. Gue masuk ke situ dan dia terima gitu. Dapet apa lagi lu? Belajar apa lagi tuh gitu. Nah, itu positif banget sih. Positif ya. Jadi kayak enak tuh. Kalau sudah sama-sama pengusaha biasanya ngajak yang 4 itu gampang. Tapi kalau terlalu ke bawah tuh susah bro. Kalau udah mikirnya susah, nggak punya duit, enak sih tuh orang kaya, anaknya orang kaya kayak gitu gue udah skip sih kalau kayak gitu. Karena kalau karakter susah bro. Ya karena banyak yang bilang kan berarti kalau kita terlahir miskin, kita juga emang di lingkungan yang miskin, kecil kemungkinan untuk kaya. Tapi banyak kok orang yang kulihat memutuskan untuk meninggalkan lingkungannya, bukan berarti meninggalkan selamanya, tapi meninggalkan untuk jadi versi lebih baik, ketemu sama lingkungan-lingkungan yang positif. Tapi itu kan butuh waktu ya, nggak instan kayak setahun 2 tahun. Karena anak-anak Gen Z 20-an yang nonton podcast ini rata-rata tuh maunya instan. Setahun 2 tahun buka bisnis tuh langsung mulus. Betul banget. Jadi di buku Grant Cardone itu gue baca Be Obsessed itu intinya adalah di tubuh kita tuh ada monster sebenarnya. Nah monster ini lu mau gerakin atau enggak gitu. Gerakin artinya kalau monster ini bisa gerak, gila lu bisa melakukan di luar batas kemampuan lu gitu. Misalnya ya contoh aja ya, gue berasa kayak monster gue gerak gara-gara Pak AS itu ya. Bisa gak 700 cabang? Bisa. Terus kayak monster gue, wah bisa. Jadi kayak cari cara, wah gimana ya. Gue gak mikirin gimana nanti bikin gerobaknya, gue gak mikirin teknisnya. Gimana sekarang caranya gue bisa jualan ke 700 orang. Itu gue ngiklan, gue bikin konten dan lain-lain. Nah setelah jadi, baru pusingnya belakangan tuh. Ketika orang udah pada bayar, gue pusingnya baru belakangan. Tapi ternyata monster itu bisa digerakin. Nah monster itu bergerak kalau lu ketemu sama orang-orang yang punya monster yang sama gitu. Maksudnya monster yang menggeliat juga. Bayangin ya kita misalnya sama-sama gak punya duit, sama-sama miskin lah ibaratnya. Tiba-tiba bisa yuk, 1M yuk, bisa yuk. Itu kayak, bisa ya, bener ya. Tadi yang kita gak percaya, ya bisa lah gitu. Itu makanya gue kadang-kadang suka setuju juga sama Timothy Ronald tuh gue sering nonton ya.
yang orang miskin bodoh gitu, lu kagak mau belajar ya. Kadang-kadang sometimes orang emang harus digituin biar monsternya tuh nggak ciut gitu kan. Dia punya monster bagus tapi iya ya kenapa gue selama ini hidup gue gini-gini aja ya. Dia ciut nih, dia ciut. Monster lebih ciut gitu. Iya, monsternya lu gimana sih gue lagi mau semangat lu nya ciut gitu. Terus ketemu teman yang monsternya juga ciut lagi. Ngapain sih ngimpi tinggi-tinggi kayak gitu. Wah itu circle tuh sangat bahaya banget sih. Ketemu circle yang salah aja lu bahaya banget. Gitu bro. Iya. Tapi dari pengalaman kerja bareng orang-orang yang udah keren ya. Terus juga bangun SB 1M dan juga alumni pasti ada yang achieve juga 1M-nya. Sebenarnya kalau ditanya indikator orang itu bisa menuju target finansial mereka atau target lain di keuangan mereka, itu apa selain circle kalau dari POV-nya seorang Berto? Belajar skill communication sih. Oke, komunikasi. Public speaking. Gue pernah nonton video dari Warren Buffett, orang terkaya di dunia. Dia tuh pernah diinterview di dalam mobil. Pak Warren, yang interview tuh anak kecil bro. Nanti nonton dicari. Menurut Bapak sebenarnya untuk menjadi kaya skill yang paling penting tuh apa sih? Dia bilang itu ya public speaking, komunikasi skill. Karena lu kalau punya skill komunikasi, lu tuh bisa jual apa aja yang lu mau. Bahkan lu bisa macarin cewek secantik apapun. Makanya kalau dari waktu muda kan pernah dengar kita ya. Oh, ceweknya cantik banget ya. Dia jago speak kan gitu kan. Vicky Prasetyo kali ya. Oh iya. Jadi itu jago loh. Maksudnya itu kan dipelajari bro. Speak itu kan orang kenapa cewek cantik bisa luluh itu kan karena jago speak kan. Walaupun sebenarnya lu bukan siapa-siapa gitu. Tapi yang penting jangan dipakai buat itu aja bohongin ya. Negatif ya. Ya itu sih. Komunikasi sih. Jadi makanya gue sekarang ke anak gue tuh paling penting tuh cuma 3 sih dalam hidup ini ya. Lo harus jago bahasa Inggris, matematika sama public speaking. Jadi gue kalau misalnya nilai anak gue jelek di yang lain asal matematika, bahasa Inggris sama public speakingnya harus. Tapi public speakingnya nggak ada bro. Nggak ada mata kuliah atau mata pelajaran spesifiknya nggak ada ya? Nggak ada ya. Tapi kalau di international schools kan udah mulai ada sih belajar untuk presentasi kan, terus debat. Nah itu yang gue suka ya. Makanya ya itulah emang harus cari sekolah yang ada debatnya kayak gitu, yang setuju banget sih. Yang ada public speakingnya. Jadi dilatih untuk pede gitu. Aku baru sadar ya, karena aku dari SMA sampai kuliah tuh debat bahasa Inggris. Dan sekarang baru sadar bahwa kepake banget karena terlatih. Tapi aku nggak ngeliat itu sebagai public speaking. Aku cuma ngeliat ya udah debat gitu. Oh iya keren tapi bro. Terlatih ya, baru nggak ya. Keren loh. Iya. Sekolah gue zaman dulu kan cuma nulis papan tulis, kita duduk. Debat juga kan, debat sama guru kali ya. Tapi emang itu yang harus diperbaiki sih ya. Zaman dulu tuh sekolah tuh kan itu ya, guru datang nyatet papan tulis, kita nyatet, udah gitu pulang. Itu kayak gue ngerasa apa ini ya. Tapi sekolah sekarang sih udah beda sih. Udah beda sama zaman dulu ya. Iya, komunikasi, setuju. Kalau kata Jordan B. Peterson dia bilang kunci atau senjata untuk orang itu bisa berhasil kan mikir, nulis, baca ya. Iya, sama bener. Ngomong. Iya, kan public speaking kan belajar itu dari baca kan. Gitu. Gue ini orang pemalu, bro. Tapi gue pengen kaya, gimana caranya? Ya udah, gue buku public speaking gue banyak banget, bro. Ya yang gue nyantol di gue kan salah satunya kalau orang ngomong lu punya 2 telinga suruh dengerin kan. Jangan kebanyakan ngomong gitu ya. Terus ada gue baca buku 48 hukum kekuasaan juga. Robert Greene ya. Oh ya itu keren banget sih. Jadi gak sangka gue banyak baca buku itu yang ngelatih public speaking juga sih akhirnya. Gitu, sama ketemu-temu kayak lo kayak gini nih. Thank you. Seru sih Jadi obrolan ini. Belajar ya. Biasanya kita tidur siang tapi hari ini ini jam tidur siang gue sebenarnya. Tapi ada nggak sih? Ini mungkin di luar konteks tapi aku penasaran aja. Ada nggak sih kayak dari fase-fase bangkrut tadi yang bisa dipetik ke sekarang sehingga gak mengulang hal yang sama, kayak apakah penyesalan atau I wish I knew this at 20s buat teman-teman yang mau bikin bisnis gitu? Iya sih. Penyesalan sih nggak ada ya. Cuma gue suka dalam hati kecil gue, kenapa gue nggak dari dulu online ya, gitu ya. Gue udah tahu nih ada digital marketing nih. Kenapa gue milihnya
buka resto, buka toko baju, yang akhirnya kan tuh amblas semua kan di masa pandemi kan. Dan di mana teman gue yang sudah mempersiapkan online dari dulu itu kaya semua bro. Gue dalam kondisi bertahan, mereka itu, nah itu sih menurut gue sih buat teman-teman 20 tahunan buka resto, buka toko baju oke, tapi nggak boleh nggak online sih. Karena online tuh nggak ada matinya sih menurut gue. Ya orang bisa beli dari sambil tiduran gitu. Terus pasangan nggak punya uang bisa tiba-tiba beli kan, tinggal kasih virtual account kan. Anak gue aja udah bisa belanja loh sekarang bro. Anak gue tuh tinggal kirim virtual account. Tapi udah ngerti dia belanja kan nggak bisa bayar dia. Tapi nggak ada QC dari bapaknya. Kamu beli apa nih? Atau langsung kan kita nggak tahu beli apa ya, tiba-tiba kan 500.000, 700.000 gitu. Ini apa ya? Enak juga jadi anak Roberto ya, tinggal kirim virtual account ya. Virtual account itu kayaknya udah semua suami udah kayak gitu sih, dikirim virtual account sih. Nah itu yang menarik, bahwa ini adalah peluang yang gila bro. Artinya orang nggak punya duit tiba-tiba bisa belanja karena ada yang bayarin gitu. Anak kecil aja bisa belanja sekarang kan. Nah kayak gitu sih. Kalau dari sisinya Mas Berto kan juga main ke TikTok Shop ya, turun juga ke digital produk yang lain. Di 2025 ini kira-kira bagi teman-teman yang mau mulai ke dunia digital, apa nih yang melihat, yang Bro Berto lihat sendiri tuh kayak wah seksi banget nih, kayak menarik nih untuk kita terjun gitu. Betul, kalau teman-teman yang baru ya, menurut gue affiliate ini cara paling mudah sih. Karena lu bayangin lu tinggal nge-review sebuah topi ya, dan lu nge-reviewnya tuh kayak ngobrol sama temen ya. Aku baru beli topi ini bagus banget ya. Keren ya kalau dipakai, keren ya. Masa harganya cuma 70.000, gue pikir ini 300.000. Teman gue bilang 300.000 loh. Yang mau samaan ada di kiri bawah ya. Jadi sesimpel itu sih. Dan itu bisa uangnya banyak sekali bro. Nah masalahnya adalah orang tuh sabar gak bikin konten sampai 1.000 konten dulu gitu. Gue punya temen yang income-nya 2M sebulan. Kerjanya sangat sederhana, cuma gitu-gitu aja bro. Tapi dia kurang tidur siang emang. Oke. Tapi gue kalau ngelihat konten-kontennya, astaga ini gila. Nenek-nenek juga bisa gitu. Halo, aku punya topi baru nih, kayak gitu bro. Dia bisa dapat 2M sebulan. Gue bilang gila ya, semua orang bisa, cuma kadang-kadang orang tuh menyepelekan ya. Affiliate apa sih? Oh yang itu yang jual-jual tuh, kasihan juga ya orang jual-jual gitu, bisnisnya lagi jatuh ya. Karena gue dulu pernah kayak gitu bro, ketika gue lagi di atas gue ngeliat ada teman gue yang jualan kayak gitu ya. Kasian ya, bisnisnya lagi bangkrut apa gimana sih ya? Bunda, gue sekarang bunda, gue nggak tahu itu duitnya banyak sekali bro. Gue punya temen yang income-nya 300 juta sebulan, cuma lagi nyepray gitu, seret. Bunda spraynya bagus juga ya, aku pikir ini 100.000, taunya cuma 50.000. Yang mau beli ada di kiri bawah. Dia melakukan rutin itu setiap hari dengan bikin 17 konten tiap hari. Wow. Jadi dia kayak keseharian dia aja, lagi mau jemur, sambil kontenin lah. Wah aku lagi mau jemur nih, wah ini udah punya belum jemurannya? Kayak gitu bro. Nah itu kan orang kalau ngeliat tuh kadang-kadang orang yang gak tahu ya. Mungkin gue dulu juga gak tahu, ketika gue ketemu orangnya dilihat 300 juta sebulan, gila ini mah gaji di direktur. Gue bilang wah gila, ibu yang dilakukan apa? Gue bikin 17 konten mas. Ya gue melakukan apa yang gue lagi lakukan aja. Lagi mau jemur gue jualan jemuran, lagi gue ganti spray gue jualan spraynya kayak gitu. Lagi gue buka korden gue jualan kordennya gitu. Gila bro, itu hal yang paling simpel yang bisa dilakukan sih sebenarnya. Cuma masalahnya percaya nggak bahwa lu bakal dapat duit dari situ gitu sih. Tadi yang bisa bikin 17 konten per hari, itu kan pasti ada di tahap dia udah gak mikir lagi viewsnya, engagementnya, dia cuma mikir bahwa ini bisa konversi ke uang nih. Betul. Nah, tapi kok bisa ada orang yang punya mental seperti itu? Dan kalau di dunia affiliate ini kan kayak mungkin di digital produk atau di produk fisik juga, kita harus siap mental dan punya skill tersendiri nih supaya lu bisa terus jualan, bisa keep going. Kira-kira apa skill paling penting dan untuk bisa bertahan di dunia affiliate ini harus ada apa gitu? Ya balik lagi tadi skill public speaking. Karena kalau lu sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya barang sampel itu ada semua di rumah gitu kan. Terus handphone nggak ada, orang nggak punya handphone kan, rata-rata udah punya gitu. Kalaupun nggak punya pinjam teman kan bisa atau nabung beli. Tapi yang paling penting tuh ya public speaking. Gimana lu bisa ngejual ini dengan cara yang versi lu gitu ya. Gimana cara nge-review barang. Nah itu yang skill yang harus lu punya sih di dunia affiliate ya. Bukan cuma sekedar asal nanti ada
cara menyuruh orang beli itu juga ada tekniknya lagi. Itu kan call to action ada 2, urgency, scarcity kan. Yeah. Jadi gimana caranya lu harus tahu, ini stoknya tinggal 15 loh, kalau nggak ambil sekarang lu bener-bener menyesal loh. Nah itu kan kadang-kadang orang kalau nggak mempelajari itu, orang nggak taunya, bagus loh, mau nggak nih kayak gini. Tapi udah gitu orang nggak tahu cara belinya gitu. Padahal tinggal tambahin sedikit aja, wow bagus nih, wah tinggal 15 biji, belinya di sini loh. Cepetan sebelum harganya naik. Nah kayak gitu kan hal simple yang orang kalau nggak belajar itu ya akhirnya bikin konten asal-asal bagus, akhirnya nggak ada yang beli gitu. Gitu bro. Public speaking. Tapi kalau skill kayak bisa melawan rasa overthinking ketika posting itu gimana sih? Karena itu hal yang sering aku dengar di teman-teman yang juga mau terjun ke dunia kreatif. Betul. Gimana cara Roberto atau teman-teman SB1M lain menghadapi itu? Nah ini gue belajar dari Mr. Beast bro. Yeah. Suruh bikin 100 video kan. Jangan takut video lu jelek karena udah pasti jelek gitu. Nah itu sebenarnya motivasi yang sangat bagus banget ya. Daripada lu nggak mulai-mulai lu bikin video 100 jelek ya karena jangan mikir tuh jelek, orang udah pasti jelek kok. Iya. Nah nanti di 101, nah itu di 101 lu baru ke gua deh. Nah biasanya kalau orang yang benar-benar naikin skillnya ya, dia konten nggak usah ke 100 sih. Konten-konten ke 50, 60 juga udah bagus ya. Yang penting mau belajar ya. Belajar tuh simple sih. Sebenarnya kita bikin konten, jangan lihat view-nya yang jelek, lihat aja yang bagus yang mana. Itu aja yang kita ulang. Itu sih. Bener. Kadang-kadang orang kan kalau di TikTok yang gue sering ngeluhnya kan, kenapa view ke 5 ya, kenapa view ke 7 ya. Ya udah lu coba aja terus aja bikin konten sampai ada view-nya bagus, yang ada penjualan bagus, yang itu. Kenapa view-nya bagus? Oh, karena gue ngomong ini loh. Oh, ini belinya di sini ya. Oh, gara-gara itu gue ada penjualan. Nah, itu kan bisa diulangin. Wah, isa menarik banget ya ini karena aku jarang denger ini soalnya orang selama ini bikin konten fokusnya pada views jeleknya gitu loh. Betul. Jadi 100 konten nih, 88 jelek ya. Ya 88 tuh lebih gampang kelihatan loh. Bener. 12 itu kadang fase yang dimana tuh mereka kesampingkan dulu. Padahal kita bisa mutar mindset untuk lihat ke 12 ini. Betul. Di-recreate lagi, repurpose ya. Betul. Fokus apa yang bagus aja. Jadi jelek itu kan pasti. Tapi yang bagus ini yang kita kulik. Ini kenapa bisa bagus sih gitu sih. Cuma kalau di TikTok tuh beda ya. Maksudnya lu sebagai affiliate atau sebagai orang mau jadi artis atau mau jadi di endorse gitu kan. Karena beda bro. Kalau misalnya lu mau di endorse ya lu harus bikin konten tuh yang storytelling, yang menarik, yang sketsa kayak gitu, yang model kayak gini. Tapi kalau di TikTok affiliate itu bahkan lu sambil di mobil, sambil makan gorengan, lu bisa jualan apapun gitu. Nah kalau mau di endorse ya nggak bisa tuh yang model kayak gitu, lu harus mikirin ide gitu bro. Estetiknya harus dapet tuh kalau mau di endorse ya. Untuk teman-teman yang mau terjun di bisnis affiliate, yang masih nggak kebayang, masih nol banget, kira-kira tuh langkah simpelnya apa untuk yang memulai dan bisa konsisten? Langkah konsistennya, mulai aja dulu kali ya. Mulai aja dulu, ambil HP, ada keset di depan rumah. Lu cari ada affiliate-nya atau enggak, atau lu lihat jemuran emakmu cari yang mirip-mirip, ada affiliate-nya, ya udah langsung mulai aja. Jadi bisnis itu gue selalu terinspirasi sama Pak Purdi sekali lagi. Bisnis itu kayak masuk kamar mandi bro, jadi masuk aja dulu, nanti kalau anduk ketinggalan nanti kan tinggal teriak. Pokoknya mulai aja dulu, nanti kalau salah-salah kan tinggal perbaiki di dalam. Itu maksudnya intinya kayak gitu sih. Jadi misalnya ada jemuran, langsung aja ambil handphone. Wah jemuran emak gua nih ternyata udah 5 tahun loh, masih awet loh. Oh ternyata di TikTok ada ya, belinya di sini loh kalau mau ya. Sebenarnya sesimpel itu, tapi kadang-kadang orang ini bro, TikTok affiliate itu terlalu sederhana sehingga saking sederhananya orang tidak mau melakukan. Ya. Jadi kayak, gitu doang ya? Gampang dong. Gue sering banget ketemu orang yang, bro ajarin dong bro, gimana dapet ratusan juta nih. Terus gue bilang ya cari aja gorden mak lu aja lu ituin gitu. Gitu doang? Masa sih ya? Jadi dia mempertanyakan masa sih gitu ya. Ya itulah. Itu ada istilah itu ya. Saking sederhananya, saking gampangnya sehingga orang itu tidak mau melakukan. We take it for granted ya biasanya orang-orang. Betul. Dia pengen yang susah-susah, yang ada estetiknya gitu ya. Yang kompetitornya dikit kali ya. Iya, pokoknya yang ada riset gitu. Padahal kita tinggal mulai aja dulu sih, gitu bro.
Simple ya, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Jangan-jangan konten pertamamu bisa langsung meledak, itu juga sering kok. Iya. Ya hal-hal yang ada di rumah aja, yang ada ketemu kita pakai sepatu kita bisa, ini ada di TikTok. iPad nih, ada iPad, iPad ada ya, ini kan ada ini nih, mikrofon stand holder. Iya, iya. Jadi stand holder. semua yang kita temuin itu semua ada di affiliate Shopee dan TikTok, bro. Jadi tinggal kita cari-cari, pinter-pinter aja ngomongnya. Iya. Nah itu dia public speaking sama jam terbang sih. Kalau lu keseringan, biasanya kita ngeliat dari masalah kan. Nah nanti biasanya skill yang kedua tuh lu bisa apapun yang lu jual, lu bisa ngeliat masalahnya dan lu sebagai pahlawan yang ngasih tahu ininya. Misalnya kayak gini nih, stand holder kayak gini nih, ditaruh di gelas gitu kan. Gila nih, sayang nggak sih kameranya kalau nih lu jatuh pecah, makanya lu beli ini nih. Ini bakal kepake banget nih holder kayak gini nih. Nah, jadi apapun bisa. Nah ini mikrofon nih, mikrofon mahal gitu kan. Ini kan bisa jadiin masalah sama solusi. Gimana cara jual mikrofon mahal ini? Gue bilangnya biasa kayak gini. Nih, lu udah konten kreator, lu pengen hasil yang bagus, suara lu harus bagus, makanya beli yang mahal. Yang ini nih. Nah gimana cara jual mikrofon murah? Lu ngapain baru mulai pakai mikrofon mahal? Beli aja yang murah-murah dulu aja gitu. Jadi semua bisa dibolak-balik sih. Iya. Jadi mancing ke poin orang-orang juga yang Betul. gak tahu harus solusinya apa gitu. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, aku biasanya bakal ada pertanyaan random kayak gini. Mungkin aku bakal nanya advice terburuk tentang bisnis yang pernah Berto dengar. Advice terburuk ya. Mungkin bisnis plan kali bro. Disuruh bikin bisnis plan. Hah, kenapa? Disuruh bikin bisnis plan. Jadi kan gue pernah, ya gue juga belajar kan bisnis tuh kalau misalnya dia yang suruh bikin ini kan, lu kalau mau bisnis harus bikin bisnis plan dia dulu, modalnya berapa, nanti karyawan harus berapa. Nah itu menurut gue ya, ini bukan berarti bisnis plan salah ya. Menurut gue itu yang membuat gue nggak mulai-mulai, karena gue banyakan ngitung, akhirnya nggak jalanin. Kenapa nggak jalanin? Karena gue pernah mau berpartner sama seseorang yang dia minta bisnis plannya dulu. Jadi gue udah jalan nih bisnis, terus dia punya tempat, yuk partneran yuk. Mas Berto bisa nggak bikin bisnis plannya? Gue selama ini kan buka restoran, buka apa nggak pakai bisnis plan bro. Langsung aja jalan bruk. Oh kurang, kecapnya kurang 5, beli 5 gitu ya. Nah pas gue bikin bisnis plan itu, nah itu kan kita bahas nih, diskusi gitu kan. Mas pernah ngitung nggak kalau misalnya penjualannya itu nggak sampai target hari ini, dihitung kita ruginya segini loh. Oh ya, kalau sehari, kalau setahun kita bisa rugi 2 miliar, 3 miliar. Ini yang nanggung siapa ya mas? Gue langsung garuk kepala, iya juga ya, nanggung siapa ya? Masa gue sih, gue bilang. Iya kan gue gak mikir bahwa ntar kalau gagal ruginya segitu banyak gitu. Dan dari situ gue bersyukur ya, itu dalam kondisi gue tuh udah punya 15 bisnis bro dulu, yang gak pakai bisnis plan semua. Gue langsung flashback, seandainya dulu gue begitu mulai gue pakai bisnis plan, mungkin hari ini gue nggak punya bisnis kali. Iya. Plan doang, nggak ada bisnis ya. Plan doang. Tapi di situ gue jadi belajar sih bro. Jadi berikutnya bisnis yang berikutnya gue pakai bisnis plan tetap. Jadi kalau teman-teman baru mulai yang belum punya bisnis sama sekali, yang benar-benar nol tuh nggak usah pakai bisnis plan menurut gue. Mulai aja dulu sih. Nah mungkin nanti bisnis ketiga, keempat, kelima, nah boleh deh. Karena lu mental mulainya udah ada. Bukan mental, oh nanti kalau rugi gimana ya gitu. Iya, udah overthinking duluan ya. Ya karena itu bahaya loh bro, karena ngitung lah, wah kalau nggak sampai omset segini, kita ruginya segini loh. Wah gila, gue bilang iya juga ya. Seandainya dulu gue mungkin hari ini nggak pernah jadi pebisnis kali ya. Iya. Itu menurut gue ya, bukan berarti bisnis plan jelek, tapi buat orang baru itu pisau bermata dua lah. Sangat bahaya, membuat lu jadi nggak mulai gitu. Gitu bro. Oke, keren. Roberto, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Yang pertama, _MUAL. Serius, namanya _mual. Halo Mas Berto, gimana caranya agar kita bisa mengontrol diri dari ego atau emosi ketika awal-awal membangun bisnis? Ego, emosi maksudnya dalam arti apa nih bro? Kayak cuma mungkin, pertanyaan keberanian mungkin dikonteskan sama rekan kali ya, lagi perbedaan pendapat atau iya masalah emosi tuh gimana, gue belajar dari coach Yohanes Pauli itu, orang-orang hebat itu biasanya dia itu menghadapi masalah tuh dengan ya cara meresponnya aja.
Misalnya, aduh ini ada orang ngeluh ya lu ngeresponnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya ada komplain, cara ngerespon lu gimana sih gitu ya. Pokoknya tetap tenang ya. Gue tuh ada yang paling sering bertanya itu adalah gimana cara emosi lu ketika lu tidak berhasil, bisnis lu tidak sesuai yang lu harapkan. Misalnya udah keluar duit banyak, ternyata lu udah jujur, udah kerja keras, tapi masih aja nggak menghasilkan sesuai harapan. Pertanyaan yang paling sering adalah bangkrut. Gimana caranya bangkit dari bangkrut? Itu gue udah alamin. Gue dulu nangis bro. Setiap kali bangkrut gue nangis. Lama-lama gue bangkrut tuh udah biasa banget gitu. Ini udah berapa ya? 17 kali ya. Jadi intinya gini, gue melatih emosi gue adalah ketika seperti itu lu tenang dulu bro. Tenang selama 3 hari lu nangis. Hari ketiga lu tidur. Hari ketujuh lu udah harus bikin bisnis baru. Jadi gue biasanya kayak gitu, misalnya lagi bangkrut atau lagi ada masalah apapun, biasanya gue menyendiri, tenang, tidur, atau pokoknya menyendiri lah. Tapi di hari ketujuh itu kayak semua harus udah dilupain bro. Kayak masalah itu udah nggak ada dan harus mulai yang baru gitu. Dan biasanya masalah-masalah itu kan sebenarnya bisa diselesaikan ya. Biasanya dicicil dari masalah yang paling kecil. Misalnya masalah kita tuh banyak nih, ada yang marah ini marah itu, lu cari aja masalah lu yang masalah orang yang paling mudah lu selesain dulu, dicicil satu-satu, sampai nanti kadang-kadang masalah yang paling gede itu kita udah lupa, lah ini orang udah nggak memasalahkan lagi ya. Gitu sih kadang-kadang ada Tuhan yang bekerja untuk kita sih, menurut gue sih gitu sih. Bangkrut dihitung ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari Rehatasa. Cara mulai affiliate tanpa ada barang yang bagus di rumah gimana ya? Cara mulai affiliate yang tanpa ada barang bagus di rumah, lu ke rumah teman lu. Simple ya? Simple ya. Kalau nggak punya teman makanya bergaul sih. Bergaul ya. Di rumah tuh sebenarnya sekarang bukan masalahnya bagus atau enggak barangnya, laku atau enggak gitu. Lu buat apa nyari misalnya tempat tisu mewah tapi kalau lu jual nggak laku, mendingan lu ada tempat tisu jelek tapi emang itu dibutuhin banyak orang, demand-nya ada gitu. Gue lebih penting tuh pasarnya ada dibanding gue jual barang mewah tapi pasarnya nggak ada gitu. Makanya kayak keset-keset yang 3.000-an itu laku loh bro. Ada keset harganya 3.000-an, gue bingung juga. Kalau di affiliate kita dapat berapa tuh 3.000? Biasanya 10% sih, 300 perak. Tapi kan kali berapa? Kali pengguna TikTok 10.000 ya. Pengguna TikTok tuh 157 juta orang bro di Indonesia. Teman gue Ken Yorindra itu jualan kapur barus harganya 8.000, komisinya 800. Tapi satu hari bisa dapet penjualan itu 60 juta bro. 6 juta satu hari ya. Gokil. Penjualannya ribuan bro. Nah jadi bukan masalah kita di rumah punya barang bagus atau enggak, tapi barang ini laku atau enggak nih dijual. Dan rata-rata malah barang jelek itu bukan barang jelek ya. Kayak misalnya di rumah kan kapur barus, sabun mandi. Barang receh ya? Iya yang receh-receh itu malah pengalinya kan banyak kan. Kayak ini apa Pak Basri ya, pokoknya Haji apa gitu. Iya. Biore kan emang bener yang sehari-hari kita pakai. Halo Bunda, udah habis belum ini sabunnya? Oh kalau beli di supermarket mahal loh, kalau di sini harganya bisa diskonnya banyak. Nah kayak gitu kan orang. Iya juga ya. Ngapain gue beli supermarket ya, beli di sini. Poinnya bukan fokus pada barang bagus tapi barang yang dibutuhkan. Demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi. Iya. Pertanyaan ketiga dari Sofyunita_. Saya di usia 20-an masih bingung harus ngelakuin apa, apalagi kalau terjun ke dunia usaha. Saya ingin serius di dunia usaha agar nanti di fase 30-an sudah siap secara finansial. Ada saran nggak? 20-an harus ngapain, prepare apa? Sekarang ini kan sebenarnya informasi banyak banget ya. Sebenarnya yang paling mudah itu dimulai dari affiliate. Atau kalau lu misalnya, aduh gue gak pede nih jual, masa gue jual Bunda 100.000 dapat 2, gue gak pede kayak gitu. Nah lu bisa mulai dari ini, bikin day in my life. Orang itu suka keseharian kita loh. Halo guys, hari ini gue lagi mau ke Dufan nih. Kayak gitu aja orang seneng loh nonton. Nah lama-lama kan lu bisa di endorse kan. Di endorse atau nanti mungkin jadi artis mungkin. Kayak gitu kan. Pokoknya mulai yang sesuatu yang sederhana yang itu semua ada di genggaman tangan lo aja gitu. Kayak gini kan megang HP kan misalnya, halo lagi makan bakso nih. Apalagi sekarang ada namanya TikTok Go bro. TikTok Go tuh ada affiliate-nya juga. Lagi makan bakso enak banget, baksonya di Jalan Dago. Kamu gak usah kesini loh kalau mau ikutan beli. Nih, kamu klik aja di kiri bawah nanti barangnya sampai ke rumah.
Oh ada Itu yang kita frozen gitu kali ya. Iya, kita dapat komisi bro. Orang beli di GoFood kita dapat komisi 10%. Oh iya tahu. TikTok Go namanya. Nah itu kan Gokil. sebenarnya banyak sih. Informasi-informasinya kayak gini kan emang lu harus kudu sering nongkrong sama kudu sering ini. Iya. Ya punya circle-circle yang seperti itu. Tapi digital produk main juga kan? Digital produk, oh ya bisa. Digital produk juga main gue. Gue main digital produk tau nggak dari 10 tahun lalu bro. Gokil. Zaman dulu Clickbank namanya. Mungkin lu tahu ya. Gak tau. Jadi gue zaman dulu gue umur berapa ya? Gue kerjanya koloran di rumah, pakai celana pendek. Gue jual digital produk ke orang Amerika bro. Ke orang Amerika, Kanada. Dulu Amerika Kanada yang paling banyak. Jadi di Amerika itu, jadi orang itu seneng ya, pengen dapat sesuatu solusi lah. Yang gue jual itu kan pelangsing. Gimana cara lu langsing dalam waktu 30 hari. Nah itu digital produknya itu gue affiliate juga bro dari Clickbank itu. Dan ketika gue beli, ya ampun bro, isinya juga caranya adalah jam 6 sore jangan makan ya. Ya ampun itu semua ada gratisan sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang membuat digital produk itu orang mau beli apa? Pengalaman seseorang gitu. Benar. Di situ. Oh si ini loh kan ada namanya tuh dulu siapa ya? Dulu kalau nggak salah namanya Venus. Tapi di situ ada cerita-cerita orang yang dia jual. Oh ini cara si ini beda loh sama cara ini dan orang itu rebutan beli. Nah itu gue jual tuh ke Amerika tuh dan orang beli. Terus yang berikutnya gue jual itu ini ternyata di sana tuh banyak perempuan ditinggalin laki-lakinya. Nah mereka tuh pengen laki-laki tuh balik dan ngemis-ngemis ke dia. Ada makanya ada istilahnya tuh apa di sini tadi gue baca ya. Gue bikin ini bro apa namanya how to make men back for you gitu. Gimana? Itu buku e-book ya? E-book bukan video lagi, cuma kayak PDF gitu. Gimana sih caranya? Tapi emang itulah butuh copywriting, ya itu lagi deh, public speakingnya harus jago ya. Walaupun bukan kita yang ngomong ya, tapi kan kita harus bikin copywritingnya bagus ya. Contohnya kayak misalnya cewek berdiri, lu cari gambarnya di Google cewek berdiri, terus kayak cowoknya tuh megang kakinya tuh sampai ngemis-ngemis kayak gitu. Iya. Secara visual kayak visual hook gitu ya. Iya, visual hook ya. Lu mau nggak laki lu ngemis-ngemis balik sama lu? Rahasianya apa? Rahasianya apa, Bro? Suruh langsing, Bro. Oke. Suruh dandan, astaga gue bilang. Ini kadang-kadang tapi yang cerita adalah digital marketing itu adalah cerita seseorang. Padahal yang dimana itu sebenarnya ada kan. Tapi kan orang pengen gue mau cerita nih gimana laki gue balik lagi sama gue sampai ngemis-ngemis. Nah ini gue kasih ya ceritanya. Nah itu kan diafiliasiin. Nah gue ngafiliasiin itu bro. Gue jual ke Kanada. Itu gila. Bisa ratusan juta gue dulu sebulan ya. Wow. Kayak gitu bro. Oke. Ya, cuma akhirnya apa ya dulu masalahnya. Kena ame. Ada istilahnya ads manager error. Jadi kalau di Facebook itu kalau terlalu overclaim itu kena pelanggaran. Begitu. Oh sering pelanggaran gue. Karena kan itu sesuatu yang overclaim kan. Sama lah di TikTok juga kayak gitu. Akhirnya capek gue overclaim mulu, bikin akun mulu, udahlah ganti yang lain lah gitu. Tambah 10 tahun berarti di dunia digital produk ya? Ya digital produk 10 tahun sih. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Cuma dulu gue sebenarnya itu gue iseng-iseng bro. Karena gue fokusnya kan konvensional kan. Bisnis restoran, bisnis apa gitu. Udah coba pakai industri bisnis loh. Udah bro, udah. Gokil. Udah semua jasa. Mungkin kalau dihitung-hitung yang lain udah ratusan kali bangkrut kali ya. Iya gue main saham, main kripto, MLM gue join MLM tuh 18 MLM kali ya. Gokil. Gue masuk MLM itu tujuannya public speaking sih bro. Itu kan orang kalau ngomong itu kan bagus ya. Motivasi orang tuh. Nah itu gue banyak belajar yang ada support sistemnya ya. Public speaking gue banyak belajar dari situ sih. Buku-bukunya dari situ. Yeah. Gitu. Jadi simpelnya bagi yang nanya tadi, di fase 20-an tuh perkaya banyak pengalaman, coba apapun. Betul. Selama itu positif dan bisa kasih dampak ke hidup lu. Betul. Dan kita tuh nggak pernah tahu kita tuh jodohnya di mana. Itu sih yang. Yeah. Dan bisa jadi jodoh bisnis lu adalah sesuatu yang lu nggak suka gitu. Kayak misalnya gue jualan pelangsing badan, itu kan pakai bahan-bahannya gue harus belajar. Gue sebenarnya malas bro. Tapi dulu pernah gue yang laku tuh itu, yang gue dapat MM-an dari situ gitu. Gue bilang, aduh gue nggak suka nih tapi duitnya di sini gitu. Iya. Karena kita harus melepas topi idealisme kita yang bilang kerja, uang, passion. No. Karena kita harus realistis aja sampai ntar kita udah ada uangnya baru kita
bayar yang kita suka tadi. Betul. Tapi gue menariknya gini, ketika lu udah bisnis ada yang nggak suka ada duitnya, yang lu suka nggak ada duitnya, lama-lama mengerucut bro. Di umur 40 ini gue ketemu akhirnya yang duitnya banyak dan yang gue suka tuh ketemu gitu. Akhirnya ketemu. Nah mungkin nanti perjalanan teman-teman ketemunya di umur berapa gue nggak tahu ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, aku dapat insight yang keren banget dari Barbeto hari ini. Thank you Barbeto. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Thank you. Mungkin kalau mau lebih detail ntar aku tahu apapun lah yang ada di deskripsi tentang Barbeto ya. Yep. Ya, thank you semuanya. Sampai jumpa. Thank you.